Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Saya ke pemerintah dulu ya. Ini dari 4 saksi ini, mana yang terlibat dalam proses revisi Undang-Undang CK dan mana yang terlibat dalam proses terkait dengan RUU penetapan Perpu 2 2002. Dari 4 ini bisa dijelaskan dulu yang mana dari 4 ini? Izin yang mulia, Ya. kalau Pak Turo itu beliau dimintakan pendapat di 2 tahap itu. Jadi pada saat inventarisasi awal pasca putusan 91, kemudian pasca Perpu pun beliau juga sempat dilibatkan sebagai narasumber kalau Pak Turo. Sedangkan kalau Pak Elviandri dan Prof Santiago itu pasca Perpu ditetapkan, kemudian pemerintah melakukan konsultasi publik RUU penetapan Perpu tersebut, beliau berdua terlibat di tahap itu. Nah, sedangkan Pak Bibit tadi kesaksian yang disampaikan, mohon perkenan. Ya. Sebagaimana kesaksian sebelum Perpu ya ditetapkan, beliau juga terlibat. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Saya ke Pak Turo dulu ya, Pak Turo. Tadi informasi dari keterangan dari pemerintah, Bapak terlibat dalam revisi Undang-Undang Cipta Kerja dan juga dalam kaitan dengan RUU penetapan Perpu. Kapan Pak Turo mendengar atau mengetahui RUU Cipta Kerja itu, revisi RUU Cipta Kerja itu kemudian berubah menjadi Perpu? Itu nanti Pak Turo tolong jelaskan dulu itu. Apakah Bapak tahu atau sama sekali tidak tahu? Tapi kalau keterangan pemerintah tadi berarti karena Bapak terlibat dalam 2 tahapan itu, mungkin bisa diberi informasi ya kapan revisi RUU Cipta Kerja ini kemudian berubah menjadi Perpu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam keterangan Pak Turo sebagai saksi, kalau saya catat di sini, keterlibatan Pak Turo ini sebagai akademisi maupun sebagai anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI. Nah, dalam keterangan ini keterlibatan Pak Turo itu pertama 16 September 2022, yang kedua 8 Desember 2022, kemudian Juni 2022, kemudian 1 sampai 2 November 2022, tapi justru ketika di alinea kedua di halaman terakhir Bapak mengatakan bahwa pada akhirnya dikeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 2021 yang memuat formula UMP yang baru. Bagaimana Bapak bisa berkesimpulan Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini memuat formula yang baru sementara keterlibatan Bapak itu sejak 2022? Karena di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini nomor 18 tahun 2021. Nanti tolong dijelaskan apa maksudnya itu. Karena keterangan ini sejak 2022, tetapi justru Bapak menyimpulkan sini bahwa dikeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 18 2021 yang memuat formula UMP yang baru. Mungkin bisa memberikan keterangan terkait itu. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Terima kasih. Masih yang mulia Prof. Tadi silakan. Terima kasih Pak Ketua. Saya mohon jawab langsung ya kepada saksi Prof. Faisal pertama. Ketika saksi dihadirkan di beberapa kesempatan itu, di dalam forum itu ada anggota DPR nggak? Jawab langsung aja Pak Prof. Faisal. Ada anggota DPR nggak? Tidak ada, Pak. Oke. Pak Elvandri ya. Halo, Pak Elvandri? Ya.
Siap Yang Mulia. Pertanyaan sama, hadir nggak anggota DPR? DPR RI tidak Yang Mulia. DPR RI tidak ya? Oke. Pak Bibit, hadir anggota DPR nggak? Ketika ada pertemuan di Kalimantan Timur ya? Hadir? Tidak ada. Tidak hadir ya? Oke. Nah, terakhir untuk Pak Turo. Itu dari beberapa rangkaian pertemuan Bapak itu ada anggota DPR nggak yang hadir, Pak? Setahu saya tidak. Oke, tidak ya. Nah, ini tolong nanti di pemerintah dijelaskan keterangan tambahan ya. Ini kan begitu Perpu ada, dia mau dijadikan undang-undang, persetujuannya itu kan di DPR, dari anggota DPR. Satu, mengapa DPR-nya tidak dilibatkan? Nah, itu yang perlu diberikan penjelasan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena ini tidak ada anggota DPR yang dilibatkan, Pak Sekjen, itu hasil-hasil pertemuan disampaikan ke DPR atau tidak? Tolong dijawab sekarang. Beberapa hasil disampaikan. Beberapa hasil? Ya. Apa yang dimaksud dengan beberapa hasil itu? Hasil pasca Perpu ditetapkan disampaikan kepada DPR Yang Mulia, walaupun tidak Baik yang secara pro resmi, maupun yang kontra begitu? walaupun tidak secara resmi Yang Mulia. Wow, bagaimana caranya tidak secara resmi itu? Ini kan hubungan antar lembaga ini. Yang lain diam. Anda nanti saya suruh keluar ya. Kalau tidak bisa tertib dalam ruang persidangan ini. Anda kalau nggak bisa menertibkan apa, dengan Anda pun saya suruh keluar nanti, kuasa hukumnya. Ini bukan ruang untuk bersorak-sorak, orang mau mencari kebenaran kok. Udah? Ya, izin Yang Mulia. Pada saat di DPR dibacakan Yang Mulia, maksud kami adalah seperti itu, namun dalam bentuk surat formil. Oke. Itu tidak Yang Mulia, tapi pada waktu pemerintah membacakan keterangan di DPR, hal tersebut disampaikan Yang Mulia. Izin. Termasuk pendapat yang berkembang di pertemuan itu. Siap Yang Mulia. Tolong nanti itu disampaikan ke kita ya. Baik, Bukti yang disampaikan itu supaya kita bisa lihat benar atau tidak itu bukti itu. Baik Yang Mulia. Oke, terima kasih Pak Ketua. Siap. Izin Yang Mulia, berarti pidato pada saat Pak Menko pemerintah di DPR. Pokoknya yang menggambarkan suasana pertemuan itu jangan diperkecil Pak. Siap. Ya. Kan Baik, katanya tadi ada, baik yang resmi maupun yang tidak. Baik Gitu. Yang Mulia. Kalau pidatonya nggak perlu, kita bisa cari itu Pak. Baik Yang Mulia. Tapi kalau Bapak menyertakan pidatonya juga nggak apa-apa nantinya. Baik Yang Mulia. Kami sampaikan. Ya, baik. Sekarang silakan Prof. Faisal untuk menanggapi. Terima kasih pimpinan sidang. Ada beberapa yang saya harus klarifikasi. Yang pertama dalam pendalaman materi, tentu karena ini adalah kerjasama antara Universitas Borobudur, khususnya program Pasca Sarjana, yang diminta oleh kementerian untuk melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Kami mengadakan kegiatan tersebut dengan mengundang, karena ini adalah forumnya adalah akademisi. Yang pertama adalah mahasiswa program doktor hukum dan program magister ilmu hukum. Di samping itu kami undang, kebetulan saya juga mengundang para dekan hukum di Jakarta dan mereka hadir. Tentu mereka ini mempunyai pendapat yang berbeda, ya, sehingga dalam kegiatan itu sangat dinamis. Jadi dalam diskusi itu bukan hanya berbicara tentang ketenaga kerjaan saja, tetapi semua aspek yang ada dalam Perpu Cipta Kerja tersebut. Jadi semuanya, tentu dalam hal ini ada sesuatu yang sangat dinamis, ya, karena masing-masing pemateri menyampaikan sesuai dengan keilmuan dan bidangnya. Misalkan berbicara mengenai investasi itu
narasumbernya ada. Bicara ketenaga kerjaan, narasumbernya ada. Berbicara mengenai kemudahan investasi, narasumbernya ada. Berbicara mengenai peraturan perundang-undangannya, bagaimana, kenapa Perpu Cipta Kerja, kenapa tidak undang-undang, itu juga ada. Dan di situ terjadi dinamika yang sangat luar biasa. Tentu dalam setiap kegiatan itu pasti akan timbul yang namanya pro dan kontra. Seingat saya dan setahu saya, hasil kegiatan itu dinutulen, ya, dicatat. Dan karena kami adalah yang pihak mengadakan kegiatan tersebut, maka kami membuat dokumen-dokumen tersebut yang akan kita serahkan kepada kementerian, pada waktu itu Satgas apa namanya itu ya, Kementerian Perekonomian lah, ya, itu diserahkan. Jadi kalau soal tidak diundang, karena ini forumnya memang akademik, ya, yang diundang itu memang mahasiswa, ya, mahasiswanya itu bukan berarti mahasiswanya itu tidak dinamis, itu lebih galak daripada Bapak tadi yang berbicara. Kalau soal itu, ya, lebih dinamis sekali. Dan ini sangat, menurut saya, karena ini adalah ranahnya ilmu akademik, dan ini tentu sangat baik untuk pelaksanaan kegiatan ini. Yang kedua yang disampaikan oleh Pak Sekjen, sebagai pihak yang berkolaborasi, apakah ini efektif? Saya pikir sangat efektif, ya, karena ini juga diliput media, karena ini juga diliput oleh media cetak maupun elektronik, dan hasilnya pun apa yang disampaikan itu jelas-jelas bisa dibaca, ya. Jadi saya pikir sangat dinamis, ya, karena apa yang dikatakan oleh Pak efektif, ya efektif, karena dengan dinamika yang seperti itu bisa memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana mengenai rancangan atau Perpu Cipta Kerja tersebut. Lalu yang berikutnya Pak Daeng, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja apakah mewakili, ya itu tadi saya katakan, saya tidak mengundangnya, dalam hal ini tidak mengundang Serikat Pekerja, Konfederasi Pekerja dan sebagainya, karena ini adalah forumnya akademik. Saya undang adalah ya dekan-dekan Fakultas Hukum. Apakah dekan fakultasnya hukum itu mewakili, misalkan adalah dosen yang berbicara atau yang mengajar mengenai ketenaga kerjaan, itu juga ada. Jadi memang sangat dinamikanya terjadi secara akademik. Apakah banyak hal-hal atau dalam Perpu tersebut? Ya, tentu dalam Perpu tersebut kita juga harus tahu juga ceritanya, bahwa kenapa Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa 2 tahun bersyarat dan menjadi Perpu. Itu kan adalah bukan dalam hal ini bukan kewenangan saya. Saya hanya menyampaikan, melakukan sosialisasi, ya, supaya meaningful participation itu menjadi suatu hal yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Kedua, bagaimana kegiatan ini berlangsung? Sekali lagi, kegiatan ini berlangsung sangat dinamis. Kenapa saya katakan dinamis? Karena pesertanya pun lebih dari 250 sampai 300. Bahkan tempat duduk yang disediakan itu 250, seingat saja banyak peserta itu yang berdiri. Artinya dia tidak mendapatkan tempat duduk, tapi dia dengan sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut, ya. Pelaksanaannya lebih kurang selesai itu jam 2:30. Bahkan breaknya itu seingat saya hanya lebih kurang hampir sekitar cuma 40 menit, ya, 40 menit itu pun sudah termasuk makan siang dan isoma. Dilanjutkan pemateri berikutnya untuk menjelaskan, seingat saya yang terakhir itu berbicara mengenai produk halal, bagaimana membandingkan produk halal di Indonesia dengan salah satunya adalah produk halal di Malaysia, dan itu juga bagian dari Perpu Cipta Kerja. Jadi sekali lagi, saya tidak bicara melulu mengenai ketenaga kerjaan, karena dalam ketenaga kerjaan pada waktu itu diwakili oleh Ibu Putri Indah Anggoro kalau nggak salah, dan itu sangat dinamis diskusinya, dan banyak pemahaman-pemahaman yang didapatkan juga, dan banyak juga
hal-hal yang menjadi catatan kepada waktu itu kepada Bu Indah, dan Bu Indah pada waktu itu mencatat, saya ingat sekali bahwa itu akan dicatat dan akan diteruskan kepada pihak terkait. Lalu berikutnya adalah mengenai mohon maaf Pak Yang Mulia Bapak Hakim Pak Wahidudin. Saya pikir ini sekali lagi izin Pak Hakim bahwa kegiatan ini sangat dinamis, dan pada waktu kegiatan itu tidak ada, seingat saya ya, tidak ada yang namanya seperti rancangan undang-undang dan sebagainya. Yang ada adalah banyak hampir semua narasumber mempresentasikan berdasarkan PowerPoint. PowerPoint-nya pun dilampirkan juga adalah materi-materi. Misalkan teman-teman yang berbicara perundang-undangan, nah itu dijelaskan bagaimana pembentukan undang-undangan dan sebagainya. Begitu juga begitu materinya mengenai produk halal, dia juga menceritakan, menjelaskan bagaimana produk halal di Malaysia dan produk halal di Indonesia. Bagaimana juga di situ dijelaskan mengenai UMKM. Di UMKM diundang di Perpu Cipta Kerja tersebut, betapa mudahnya UMKM untuk didirikan, bagaimana sekarang mendapat ruang UMKM 30% di public area, juga dijelaskan betapa mudahnya sekarang membuat badan usaha yang dulu misalkan minimal 2 orang, sekarang cukup dengan 1 orang. Dan ini adalah menarik. Diskusi-diskusi ini hanya bisa dilakukan kalau dengan hati yang jernih, dengan hati yang dingin. Makanya dalam forum ilmiah itu kita undang ya partisipasi masyarakat yang secara akademik dan pembicara-pembicara yang menguasai dengan materi yang akan disampaikan. Lalu misalkan ada peserta misalkan yang respon tuh banyak. Bahkan seingat saya itu menjadi 6 kali termin. Biasanya dalam suatu diskusi seminar itu 2 termin ya. Dibuka termin pertama 3 atau 5, ini kalau nggak salah sampai 6 termin. Kenapa? Karena kita memberikan kebebasan, karena ini adalah forum ilmiah, forum akademik, jadi saya bebaskan. Ya, yang penting senangnya kalau forum yang seperti itu tidak ada yang namanya tidak ada kata-kata yang tidak sopan itu keluar. Itu yang menurut saya itu sangat penting. Berikutnya adalah saya pikir cukup. Tadi Prof. Saldi yang tua tadi menanyakan ada tidak. Saya katakan kalau itu adalah anggota DPR tidak ada. Tapi pertanyaannya, apakah apabila mahasiswanya itu anggota DPR masuk dalam kategori itu? Mohon izin Pak Ketua. Jadi mahasiswa saya itu ada anggota DPR juga. Tapi secara resmi saya undang DPR tidak. Jadi karena mahasiswa saya ada anggota DPR, ada DPRD, ada anggota DPD, jadi saya tidak mengeneralkan bahwa itu adalah bagian dari anggota DPR. Tapi dia adalah memang mahasiswa, karena memang yang diundang mahasiswa program Doktor Hukum Universitas Borobudur, mahasiswa program Magister Hukum Universitas Borobudur. Apakah dia mewakili DPR atau tidak itu bukan saya tidak bisa menjelaskan. Tapi yang jelas ada beberapa mahasiswa saya yang anggota DPR itu hadir, tapi bukan secara undangan, yaitu ada anggota DPRD dan Anda ada anggota DPR. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan berdasarkan pertanyaan dari para pemohon dan Bapak Hakim yang mulia. Terima kasih Pak Ketua. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.